Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program sharing firman Tuhan dan doa pagi yang kami beri nama Jumpa dengan Tuhan. Pada pagi hari ini saya ajak untuk kita semua merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Matius 2 ayat 11. Firman Tuhan mengatakan, "Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur." Ada hal menarik dari kisah orang Majus ini saat datang pada Yesus. Mereka menemui bayi Yesus yang dianggap sebagai bayi raja itu, lalu sujud menyembah dia. Setelah menyembah, yang dilakukan yaitu mereka membuka tempat harta bendanya dan memberikan persembahan. Kita mengenal persembahan itu terdiri atas emas, kemenyan, dan mur. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, reaksi seseorang ketika mengikut Tuhan Yesus dan menyatakan diri sebagai pribadi yang menyembah dia, maka semestinya adalah memberikan sesuatu untuk Tuhan. Ada sesuatu yang kita serahkan untuk Tuhan tanpa kita minta kembali. Sekali lagi, ketika kita mengikut Tuhan Yesus, mestinya kita memberikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan tanpa kita berharap untuk kembali. Betapa dalam dunia modern yang menganut sistem transaksional ini, kita sering diajarkan untuk memberi sesuatu supaya ada timbal baliknya. Kalau saya memberi 1, mudah-mudahan saya dapat 10. Kalau saya per bulan 100.000, mestinya saya dapat berkat 1 juta. Kalau saya rajin berdoa, tentu saya akan dapat berkat dan naik pangkat. Bukankah hal itu yang seringkali diajarkan dalam dunia sekuler, termasuk dalam hal rohani? Kita perhatikan, orang Majus itu memberi dengan ketulusan hati. Pemberian terbaik yang mereka miliki itulah yang dapat mereka persembahkan, tanpa berharap sesuatu dari Yusuf dan Maria atau bahkan dari bayi Yesus. Namun berikutnya, orang Majus ini mendapatkan mimpi bertemu dengan malaikat Tuhan. Artinya, ada berkat rohani yang mereka dapatkan. Bisa jadi selama ini tidak pernah bertemu dengan malaikat atau tidak pernah mengalami pengalaman spiritual. Namun hari itu mereka mengalami sesuatu yang ajaib. Saat ini mari kita belajar untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan dari hidup kita. Apapun yang Dia minta, kiranya kita bisa menyerahkan tanpa minta kembali, tanpa kita minta balasan. Meskipun saya yakin Tuhan pun tidak akan tinggal diam untuk memberikan hal yang baik bagi kehidupan kita. Saya ingat bulan Desember 2015, beberapa hari menjelang Natal, Tuhan menemui saya di sebuah wifi corner di kota Surabaya. Dia panggil saya untuk kembali melayani dia. Bukan sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu atau jadi pendeta, full timer, dan sebagainya. Tidak, saat itu Tuhan hanya minta untuk saya melayani dia. Setelah sekian lama, 9 tahun saya meninggalkan Tuhan. Saya tidak lagi punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Tidak lagi punya jam doa. Tidak lagi melayani. Dan sudah jauh meninggalkan Tuhan. Saat itu Tuhan panggil saya untuk melayani dia sesuai kemampuan saya. Hari itu 21 Desember. Saya respon untuk memberi diri melayani Tuhan melalui HP yang saya miliki atau melalui media sosial yang seringkali saya gunakan. Saya tidak berpikir dapat apa ketika melayani, berhasil atau tidak, dapat gelar atau tidak. Tapi 21 Desember 2015 itu titik balik bagi kehidupan saya untuk mengikut Tuhan. Dan saya berikan yang terbaik dari hidup saya. Saya berikan waktu saya, kemampuan saya, hati saya, dan segala hal terbaik yang ada pada saya, yang sebelumnya saya berikan untuk dunia, saya persembahkan untuk Tuhan. Herannya, ketika saya memberikan yang terbaik untuk Tuhan,
Sejak saat itu, saya yang awalnya dikenal banyak orang, dihormati banyak orang, dikagumi banyak orang, mulai terbiasa untuk ditolak, diabaikan, dan difitnah oleh karena saya mulai memberi diri untuk Tuhan. Tapi untuk mundur ke jalan yang lama sudah tidak mungkin lagi. Menjelang Natal tahun ini, saya ajak untuk kita membuka tempat harta kita dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan tanpa merasa sayang. Sampai 2015 itu, saya masih dikenal orang. Nama saya seringkali masuk media televisi, koran, dan berbagai pemberitaan di media sosial. Tapi sejak pagi itu, 21 Desember 2015, saya menyerahkan diri pada Tuhan. Nama saya mulai saya abaikan. Saya tidak lagi dikenal, tidak lagi terkenal, tidak lagi populer. Bahkan satu persatu koleksi yang saya miliki, yang saya banggakan, yang saya dapatkan mati-matian, saya lepaskan begitu saja, tanpa merasa sayang. Saatnya dalam momen Natal ini, kita berani membuka tempat harta kita dan memberikannya pada Tuhan. Bisa jadi yang kita serahkan itu berupa popularitas, nama baik, waktu, keuangan kita, jabatan kita, rasa ingin dihormati, karir yang baik, hobi dan kesenangan, dan sebagainya. Saat kita memberi untuk Tuhan, kita mulai rela untuk diabaikan, rela untuk dihina demi nama Yesus, dan menjadi pribadi yang suka berbagi dengan orang lain, menyediakan waktu untuk melayani, memberi diri untuk kebaikan hidup orang lain, dengan mendoakan dan mendukung pertumbuhan iman seseorang. Kalau dunia mengajarkan untuk kita mengumpulkan harta dan menyimpan, mari kita belajar hari ini untuk kita membuka tempat harta kita dan memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau belajar Tuhan mulai hari ini, mulai saat ini. Kami mau membuka tempat harta kami, sesuatu yang kami banggakan, yang kami sayangi, yang kami sukai. Kami mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Apakah itu kemampuan keuangan kami, apakah itu popularitas kami, karir kami, nama baik kami. Kalau ternyata itu mengabaikan kami dalam mengikut Engkau, ampuni Tuhan. Hari ini kami mau buka tempat harta kami. Kami berikan kepadamu. Biarlah bukan nama kami yang makin dikenal, tapi nama-Mu ya Yesus yang makin dikenal banyak orang. Biarlah bukan kami yang menjadi mulia, tapi kiranya Engkau yang menjadi dihormati melalui kehidupan kami. Sekalipun Tuhan, kalau kami saat ini seringkali hidup kami siang malam hanya mengejar keuangan, mengejar harta, biarlah hari ini kami mau belajar untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan melalui kehidupan kami. Kami mau belajar untuk memperbarui hati ini, memperbarui hidup ini. Koreksi kami, evaluasi kami Tuhan, untuk kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pribadi yang mau membuka tempat harta dan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Salam dari saya, Yogi Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.